dipersembahkan oleh Baju bisa bicara. Bisnis prosesnya, how do you sell this? Yang beli haluan Bali, itu karena apanya sih? Perusahaan yang bergerak di bidang furniture dan kerajinan kayu. Percentage yang paling laku yang mana? 1 miliar itu ada planning apa? What happened? Apa yang terjadi? Pengembangan board game dan penerbitan board game di Indonesia. Sesuatu yang luar biasa banget. Siapa nih? Selamat datang pemirsa di kompetisi Wira Usaha Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, setelah melalui proses seleksi yang panjang, inilah waktunya bagi ke-36 calon juragan untuk menarik hati para panelis untuk mendapatkan tambahan modal ataupun investasi, serta berkesempatan dinobatkan sebagai yang terjuragan. Dan pada hari ini akan ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan tentang usaha mereka. Akan seperti apa presentasinya? Kita akan menyapa para panelis dulu. Pemirsa, izinkan saya untuk menyapa para panelis kita pada hari ini. Ada Bapak Reno Barat, kemudian ada Bapak Irwan Husri, Ibu Dian Ono, Pak Rex Marindo, dan juga Ibu Anandita Makes. Selamat malam Bapak Ibu, dan sudah siap untuk bertemu para juragan? Oke, jadi pemirsa sudah tidak sabar ya untuk melihat dan juga mengetahui siapakah yang akan menjadi terjuragan pada hari ini. Dan pastinya akan lebih spesial ketika kita merayakan bersama Kongguan The Legendary Biscuit. Pemirsa juga bisa memfollow Instagramnya di @kongguan_biscuit untuk mengetahui info produk dan juga promo menarik lainnya. Kongguan untuk semua. Dan pemirsa, langsung saja kita akan memulai dengan peserta pertama dari tim Coach Tom MC Ivle. Silakan Coach. Pemirsa, zaman dulu kalau kita ingin belajar bagaimana cara melatih ketangkasan atau problem solving atau mungkin komunikasi adalah dengan bermain. Nah, ada sebuah permainan yang ditemukan 3.500 tahun sebelum Masehi di Mesir. Namanya board game. Nah, board game ini dibuat oleh segara.id, salah satu calon juragan kita hari ini. Nah, seperti apa cara mereka membuat bisnis dari board game? Mari kita sambut segara.id. Oke, perkenalkan nama saya Naili Syifa dan ini adalah suami saya, Dian Rahmatullah. Kami dari Segara Indonesia Games, yaitu perusahaan atau PT yang bergerak di bidang pengembangan board game dan penerbitan board game di Indonesia. Salah satu produk kita ada di display, yaitu ada kata emak yang menjelaskan tentang seorang anak yang berbelanja ke warung. Kemudian ada juga Sambelina, itu adalah game yang akan kita rilis tahun depan. Kemudian ada Laros, yaitu pencegahan pelecehan seksual melalui board game. Dan juga ada Nur, pencegahan human trafficking melalui board game. Nah, pada kesempatan kali ini secara eksklusif kita akan mengajak para panelis untuk bermain salah satu game kita, yaitu Sambelina. Ini nama game Sambelina. Oke. Cara bermainnya sangat gampang. Kita cuma cukup membuka satu persatu kartunya, kayak gitu. Terus ketika ada 3 kartu yang sama keluar, seperti ini, kita akan cepet-cepetan untuk ngerebut kartunya. Dengan cara menepok. Boleh menggunakan tangan, lengan, kepala, itu boleh semua. Oke. Kayak gitu. Oke. Oke. Siapa yang bisa ngenepok itu akan menjadi poinnya dia. Jadi tiga-tiganya harus. Boleh 3-tiganya, sebanyak-banyaknya yang bisa di-cover. Oke. Oh, satu pun boleh. Iya. Terus nanti ada 3 kartu efek yang bisa kita pakai. Ini memiliki privilege. Jadi kalau kartu ini keluar, lakukan actionnya. Yang pertama, cobek. Kalau cobek keluar, kita harus cepat-cepat ngulek di atas kartu ini. Itu dapat privilege, kita dapat 1 kartu buat jadi tambahan poin. Terus ada kartu minum. Kalau kartu ini keluar, kita cepet-cepetan gerakin glek seperti minum. Ini bisa mengambil poin lawan. Kalau yang ini super pedas, kita cepet-cepetan bergerak huha. Jadi kalau ini bisa membuang kartu lawan.
Oke. Oke, kita mulai aja ya mainnya. Oh ya udah saya jauh-jauh dah. Ya, Budian dapat Oke, dua. Budian dapat Pak Reno dua. kalah. Saya dapat satu. Nah, Nah, yang berhasil mulai silakan ambil di tengah saya untuk dapat ambil poin. sampo kecap. Siapa nih? Budian tadi berhak untuk membuang kartu siapa? Ya kartu dia aja kan membalas. Ya, oke. Ini kalau yang latah susah juga. Iya, oke. Sudah dapat pemenangnya? Oke. 4 poin. Mengerti. Baik, baik. Begitu cara mainnya. Dia nggak dikasih sambal ya? Menarik. Cuman waktu tadi saya main mungkin rule-nya itu terlalu cepat dan saya belum bisa digest dan sambil ngedigest sambil main jadi ya biasalah kalau main game baru kan pasti perlu adaptasi. Seru banget sih sebetulnya tadi. Terus kebetulan tadi karena kita mainin sambal, jadi interesting juga lihat ada berbagai macam sambal dari berbagai daerah di Nusantara. Jadi it was fun. Kapan sih terakhir Bapak Ibu bisa tertawa lepas bersama dengan keluarga ataupun teman tanpa menggunakan gadget? Ya, faktanya Indonesia menempati peringkat tertinggi penggunaan gadget dengan durasi 5,7 jam. Artinya itu bisa berdampak buruk, bisa mengurangi komunikasi, bisa mengurangi rasa empati dan kepedulian. Maka dari itu segera hadir membawa produk board game Indonesia buatan lokal yang bisa menjadi salah satu media untuk quality time bersama keluarga ataupun teman. Segara Indonesia Games sendiri memiliki 2 sumber revenue. Core revenue dari Segara yang pertama adalah dari penjualan produk Katama. Hingga saat ini, produk Katama selalu konsisten terjual 1000 per tahun. Dan ini mampu diserap oleh reseller kita 100%. Lalu yang kedua, kita memiliki sumber pendapatan adisional berupa dari B2B service, yakni jasa pembuatan board game untuk merchandise, media training, dan CSR partnership. COGS-nya tinggi sekali ya bikin ini ya. Kalau dilihat, belum dari laba bersihnya juga termasuk kecil untuk servis seperti ini. Nah ini sebetulnya kenapa teman-teman melihat ini sebagai bisnis yang menarik? Sebenarnya board game ini di Indonesia masih sangat baru. Kalau itu saya paham. Maksudnya kita punya mimpi, misi, itu jelas. Tapi in term of business, teman-teman tuh lagi nawarin apa? Dalam posisi ini kita menawarkan kerjasama untuk meletakkan atau menaruh dan mendistribusikan produk-produk kita mungkin di jaringan-jaringan retail yang ada di para panelis. Oke, terus? Nah, sebagai returnnya, berarti nanti akan ada proses bagi hasil dari setiap proses distribusi dan keuntungan dari tiap penjualan yang ada di proses tersebut, Pak. Nah, itu poin saya gitu. Kalau Anda menawarkan sesuatu, clear, tampilkan numbers-nya. Wah, ini menarik, potensinya begini. Kalau ada titiknya segini ini, kalau tidak ini gitu. Jadi poinnya cuman, lu ada tempat, gue mau taruh dong, boleh nggak? Ya enggak, udah selesai. Kalau in konteks produk, I believe with the vision, kemudian I believe the purpose, it's a very keren banget lah gitu. Tapi in konteks in business, nah ini masih terlalu jauh ya. Kita investor kan simple menilainya ya. Ketika yang membutuhkan investment kemudian mempitching atau mempresentasikan bisnisnya, dia sudah sangat siap dan sangat lengkap. Nah ini saya belum menemukan di poin ini. Yang saya juga ingin tanya adalah, sebenarnya bagaimana sih rencananya untuk mengenalkan atau membuat ini populer lagi di era yang memang digital. Setuju bahwa visinya sangat baik, visinya bringing something yang udah lama tertinggal sebenarnya merupakan satu fundamental, tapi gimana caranya di masa ini? Kita secara aktif mengikuti event-event pameran besar seperti yang diadakan oleh kementerian ataupun event-event parekraf, biasanya bersanding dengan board game online juga. Jadi ketika ada pameran board game, kita juga pameran game online, kita juga ikut hadir turut membuka booth, kemudian mengenalkan bahwa selain ada game online ada board game gitu. Dan faktanya setelah kita datang di bazar, di event atau di mall membuka booth, orang tua yang mencoba game kita langsung tersadar, walaupun terlihat old school,
tapi dia langsung sadar, oh ada toh media atau mainan seperti ini. Nah iya, maksudnya exactly. Berarti kan ada kebutuhan yang mendasar untuk melakukan suatu promosi dan suatu perkenalan ini kan. Tapi sepertinya pada presentasi tadi bukan merupakan sesuatu yang krusial yang harus dilakukan. Sebenarnya untuk potensi dari Segara sendiri besar. Namun mereka harus bisa mengkomunikasikannya, menyampaikannya, dan memperkenalkannya secara dengan baik supaya mereka diterima oleh masyarakat. Kita investor kan simpel menilainya ya. Ketika yang membutuhkan investment kemudian mempitching atau mempresentasikan bisnisnya, dia sudah sangat siap dan sangat lengkap. Nah ini saya belum menemukan di poin ini. Bahasa simpelnya adalah bagaimana kita memviralkan ini. What is your marketing strategy? Untuk ini bisa menjadi hal yang lebih bisa diinginkan. Karena at the end of the day, this is a business show. Ide sih cukup bagus, tapi saya rasa ini harus ditunjang dengan marketing plan yang kuat. Atau melalui corporate, atau melalui sekolah-sekolah atau CSR yang ada. Sehingga ini akan menjadi viral atau terviralkan, diharapkan untuk bisa orang mengingatkan kembali kalau kebersamaan, gathering, kebersamaan itu penting juga untuk keluarga terutama. Tadi ketika main, I think the game is good gitu. Begitu lihat topik-topiknya, interesting ideas. Tapi begitu ngeliat presentasinya, setuju gitu. So, how this business is going to survive? Karena number one questions buat saya adalah IP gitu. Karena this is very easily replicable. Kalau dia jualnya sebagai produk, ini mudah sekali direplicate dan dikopi oleh orang lain. Gitu. Justru sebetulnya yang menarik buat saya pribadi adalah konten-kontennya, game-gamenya yang terkait dengan awareness terhadap kekerasan seksual, awareness terhadap human trafficking. Yang sayangnya teman-teman dari Segara ID malah tidak menonjolkan hal itu. Bisa viral kalau ada sesuatu yang kuat di sini, tapi kalau misalnya kalau ini dianggap sama aja membuat game yang lain kan nggak kuat gitu. Menurut saya sih itu sih. Posisi kami berada di sini adalah meminta bantuan untuk membantu menyebarkan. Lalu di dalam event ini juga kita juga mempromosikan secara live di TV untuk ngasih tahu bahwa board game itu menyenangkan dan punya manfaat yang banyak. Apa yang diminta ke kita adalah membantu untuk tanda kutip mendistribusikan. Distributor itu juga kan perlu margin. Ya. Nah maksudnya kalau komposisi costingnya seperti ini mungkin agak susah untuk distributor bisa masuk. Iya. Sekarang sebenarnya kita udah memberikan space untuk distributor dan reseller. Jadi 30% adalah biaya produksi, 30% lagi itu adalah margin untuk reseller, dan kalau dijumlahkan jadi 150.000 itu adalah harga jualnya. Kita memberikan distributor price itu 30%. Jadi 100% penjualan itu lewat reseller. Dan reseller itu sudah menampung dan dapat komisi berapa? 30% ya? 30%, sehingga kalau distribusi ini bisa dipindahkan juga dari ongkos produksi dengan margin 30%, sebetulnya sudah cukup untuk disebarkan di distributor. Berarti sekarang margin distributor atau reseller itu ada di dalam HPP? Dalam HPP. Oh, makanya oke, saya merasa Segara Indonesia itu kayak angin segar ya. Traditional game, terutama board game yang menginvolve gerakan badan, mata, waktu untuk reflect, nggak tahu ya, sangat fresh buat saya untuk melihat hal seperti itu. Mereka adalah satu-satunya pembuat board game di Indonesia yang benar-benar serius dan memiliki varian produk yang tidak sama seperti Monopoly atau Uno. Kelemahannya adalah justru karena unik itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya untuk diperkenalkan lebih luas lagi. Jadi nggak bisa dengan cepat diperkenalkan karena memang sangat-sangat baru. Oke, baik, itu tadi kita sudah tanya jawab terkait dengan produk. Nanti kita akan memperdalam lagi. Dan kami persilakan untuk Segara Indonesia Games dan juga Coach Tom untuk kembali ke backstage. Nanti kita akan melihat bagaimana panelis mendiskusikan apakah akan memberikan modal tambahan ataupun investasi. Untuk itu kami persilakan untuk ke backstage. Dan pemirsa Segara Indonesia Games, nanti kita akan lihat bagaimana nanti diskusinya. Dan usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami.
Saya dari Haluan Bali, baju bisa bicara. The design is very cool, so congratulations. Desainnya sangat Thank baik. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Juragan Zaman Now Season 4 dan saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi adalah anggota tim Coach Peter Shearer. Dan kita langsung saja persilakan untuk Coach Peter memperkenalkan dari anaknya. Gimana nih Coach? Terima kasih. Siapa yang menyangka kalau Womenpreneur ini adalah seorang master di bidang IT. Tapi berkat kemampuan dan kejeliannya melihat peluang bagaimana menggabungkan dunia teknologi dengan dunia seni kreatif, maka lahirlah Haluan Bali. Seperti apa hasilnya? Mari kita sambut Mbak Devriana Kirana. Salam hormat buat semua para panelis. Perkenalkan, nama saya Devria Kirana. Saya dari Haluan Bali, baju bisa bicara. Saya adalah seorang womanpreneur yang memiliki latar belakang master degree di bidang IT. Dan saya melihat adanya peluang yang sangat besar untuk menggabungkan antara seni dan juga teknologi dan dikolaborasikan dengan sebuah industri fashion. Maka muncullah Haluan Bali, di mana Haluan Bali ini mengusung 3 digital. Yang pertama digital print, digital teknologi dengan menggunakan AR, kemudian juga ada digital distribution yang saya lalui lewat sosial media maupun e-commerce. Sebenarnya saya mempunyai keresahan tersendiri pada waktu itu. Saya melihat bahwa corak Indonesia hanya saya bisa temui di kain wastra. Sedangkan kita tahu sendiri kain wastra itu kemungkinannya adalah luntur. Nah, yang kedua, saya sangat punya mimpi besar bagaimana caranya Indonesia ini, keindahannya, budayanya bisa dibawa ke luar negeri di dunia ini lewat produk pakaian. Maka hadirlah Haluan Bali yang mengangkat tema budaya Indonesia dengan segala keindahannya, dengan warna-warna yang terang dan sangat menarik. Kemudian saya kolaborasikan dengan teknologi AR yang dengan harapan teknologi ini bisa menceritakan tentang apa yang sudah saya gambar. Ini adalah selintas tentang produk-produk saya, warna-warni sangat identik dengan Haluan Bali karena warnanya yang terang dan tentu tidak lupa dengan karakter Haluan Bali yaitu mengangkat budaya Indonesia. Range harga sekitar di angka 500.000 sampai 3.500.000. Saya memiliki warga halu, sapaan saya kepada semua customer saya Haluan Bali, yaitu sekitar 8.000 lebih warga halu. Dan itu aktif hingga sekarang, bahkan mereka punya KTP-nya. Kemudian juga kami selalu memanfaatkan kain-kain sisa limbah, jadi sampai zero waste kita sudah memanfaatkan dengan sangat baik dan bahan-bahan yang kita pakai juga sudah menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Tapi kami juga punya mimpi nih, jadi Haluan Bali ini punya mimpi memiliki sebuah ekosistem Haluan Bali di mana disebut namanya Rumah Halu. Di dalamnya ada store, ada office-nya, ada tempat kerja, ada digital marketingnya, semuanya ada di situ, bahkan komunitas dengan fashion dan teknologi bisa bergabung di situ. Semuanya tentunya butuh sesuatu untuk menciptakan sebuah rumah halu. Dan yang saya butuhkan tentu nomor satu adalah exposure dari Juragan Zaman Now, itu udah pasti. Yang kedua, saya sangat membutuhkan kesempatan ini untuk mendapatkan investment dalam bentuk strategik, bisnis marketing, perluasan sales channels, meskipun saya juga membutuhkan dana sekitar kurang lebih 800 juta. Tapi harapan saya terbesar adalah saya memiliki kesempatan untuk bisa membesarkan Haluan Bali lewat panelis yang terhormat. Sedikit memberikan masukan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mendengarkan presentasi seperti ini, memang teman-teman tuh kebanyakan terlalu banyak story-nya. Sementara menyampaikan hal-hal yang kritikalnya lewat. Contoh misalnya, oh kita butuh 800 untuk bangun sewa dan bangun untuk operation. Loh, udah biaya semua ya keluar ya. Nah, tapi lupa cerita ini future-nya tuh akan seperti apa. Bisnis ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi itu akan sebesar apa. Nah itu kan yang membangun minat investor atau siapapun partner strategik untuk melihat bahwa potensi, wah ini bagus nih potensinya. Ya sebetulnya saya melihat Haluan Bali itu punya potensi mengembangkan beberapa karakter dan varian produknya ya.
Nah, kalau saya lihat memang dari sisi sales belum terlalu tinggi, sehingga ada pemikiran dari saya, ini kenapa nggak ngambil lebih spesifik industri gitu ya, misalnya menggarap dulu industri F&B gitu, sehingga nanti bisa menciptakan produk-produk yang memang industri dan marketnya jadi besar gitu. Pertama yang saya lihat sini, kalau lihat produk ya, the design is very cool, so congratulations, desainnya sangat baik. Material yang dipakai pun juga nyaman. Saya tadi mencoba melihat apa yang dipakai oleh coach. Saya hanya ingin men-share di sini mungkin karena ini ada angle digitalnya. Mungkin dengan digital journey yang bisa dikembangkan untuk bisa membuat widen more your potential buyers. Itu kira-kira itu yang mesti kita belum bicara di situ, tapi tentu itu yang mesti dipikirkan. Jadi saya kira satu itu konkretnya adalah go digitalize, use that platform dengan desain yang bagus. Kedua, financial planning dan production planning yang akan lebih solid. Baru marketing. Jadi saya kira ini cukup unik. Yang terpenting tadi adalah itu dia, desain sangat penting untuk bisa diutamakan. Jadi itu telah tercapai, jadi sekarang tinggal positioning. Apakah itu digitalisasi ataukah konvensional, dalam arti kata pure fashion, itu bisa dikembangkan di kemudian hari. Sekarang tuh bisnis prosesnya, how do you sell this? Oke, penjualan kami memang semuanya by online, sangat aktif di online. Yang kedua mungkin di pameran-pameran, karena juga sekarang Indonesia juga mengencarkan UMKM kan Pak, jadi saya cukup ikut terlibat di banyak binaan. Kalau boleh dirasio dari online itu berapa persen? Kalau dari 100% ya Pak ya, dari 100% online-nya memang 70%. Online sales pasti marginnya lebih tinggi dong? Ya. Iya kan? Jadi kenapa harus buka toko yang dimana nanti akan ada overhead expense? Jadi waktu itu dari dulu saya memang bermimpi punya rumah halu Pak. Rumah halu ini saya tuh tidak hanya sekedar untuk menjual produk-produk saya, tapi saya ingin memperlihatkan kejadian apa sih yang udah saya lakukan selama ini, Haluan Bali itu prosesnya seperti apa. Nah, selama ini saya punya toko kecil aja di sebelah rumah saya, Pak. Nah, selalu udah mulai banyak orang yang datang. Sampai pernah kita kedatangan 35 orang udah kayak kayak mau selamatan rumah sempat dibilangnya. Tempat rumah kecil 35 orang datang udah kayak selamatan. I think it's beautiful. I think justru itu adalah selling point-nya, karena hey, look kita pedagang kecil aja tuh bisa dapetin crowd segini banyak, dan kita humble start untuk menuju misalkan global expansion gitu. Itu justru buat saya warna yang sangat kaya ya. Orang yang beli itu, yang beli Haluan Bali, itu karena apanya sih? Karena di sini kan dari Mbak Devria nih kasihnya ada sustainable, ada empowerment, ada desain, ada wangi vanila, antibakterial. So sebetulnya orang tuh kalau pengen beli, pengen nyari Haluan Bali itu top of mind-nya saya mau beli apa sih? Karena coraknya. Dan saya pernah ada nanya satu orang lagi, waktu itu dia pakai jas, bentuknya jas, saya bikin jas dengan corak Haluan Bali. Kenapa pakai Haluan Bali? Beberapa kali selalu beli. Karena saya kalau udah pakai jas ini, saya ngomong di depan orang, kayaknya saya jadi trendsetter. Kalau wangi vanilanya betul? Wangi vanilanya betul Bu, tapi itu hanya ketika kita sedang melalui proses pencucian. Desainnya sangat unik dan menarik karena biasanya desain-desain yang mengusung tema Nusantara atau Indonesia atau tradisional itu terlihat cukup konvensional. Ini ada nilai dan rasa Indonesia, tapi juga dibuat desain sangat kontemporer sehingga rasanya juga akan sangat menarik buat berbagai kalangan dari tua sampai muda gitu. Jadi sangat menarik sekali sih in terms of produknya ya. Yang kayak gini lukisan, awalnya dari kertas. Ini. Lukisan dari kertas. Itu gambar Indonesia Raya, itu gambar Anacaraka-nya Bali dengan nama Haluan Bali. Kalau print kan Indonesia Subjektif ya Mbak ya. Saya kagum dengan passionnya Mbak Devi ya. Dan saya rasa dengan passion dan keuletan beliau, potensinya akan baik. Saya rasa kekuatan paling menonjol itu justru memang dari sosok Mbak Devria sendiri. Dari produknya ini bisa terpancarkan sosok dari Mbak Devria sendiri.
coretannya, coraknya, desainnya itu memang dari buah hasil dari tangan dari Mbak Devria yang mungkin itu menjadikan produknya sesuatu yang unik dan otentik. Segala sesuatu yang dia buat adalah dari dirinya sendiri. So it's very authentic. Jadi yang menarik adalah seorang perempuan dari bidang IT ternyata bisa juga loh jadi seorang fashion designer dan bisa terlihat dari kontribusi dari salesnya yang awalnya hanya 100 juta rupiah, sekarang bisa sampai 900 juta rupiah. Jadi itu membuat sesuatu hal yang mungkin dirasa impossible tapi bisa possible berkat kerja keras dan kreativitas. Oke, baik, terima kasih Coach dan juga Mbak Devria. Nanti panelis akan mendiskusikan apakah akan memberikan investasi atau seperti apa nantinya kita akan nantikan. Tapi kami persilakan untuk kembali ke backstage karena nanti akan ada diskusinya lebih lanjut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4. Semua produk BJ Overpress dibuat dengan bahan limbah akar kayu jati. Produknya sangat unik, sangat rapih ya. Bagus sekali. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season keempat. Nah pemirsa, giliran calon juragan ketiga ini akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Kira-kira siapakah dia? Langsung saja Coach Dewa, kira-kira gimana calon juragan ketiga kita hari ini? Ya, belum dikatakan seorang juragan kalau misalkan dia tidak pandai mengambil sebuah peluang. Seorang juragan kali ini gitu ya, di mana dia mampu mengubah sebuah limbah kayu menjadi rupiah. Walaupun dia awalnya kebingungan ya, waktu itu mencari pekerjaan, tapi dengan ide dan inisiatifnya, dia menemukan sebuah peluang tersebut dan akhirnya dengan modal 200.000 rupiah saja mampu membuat sebuah produk sampai tembus ke mancanegara. Siapakah dia? Ini dia Mas Bejo. Perkenalkan, nama saya Bejo Prihartianto. Saya owner dari BJ Overpress. Saya berasal dari Batang, Jawa Tengah. BJ Overpress adalah perusahaan yang bergerak di bidang furniture dan kerajinan kayu. Dimulai dari 2017 dengan memproduksi 2 kategori fashion unik dan produk home living. Semua produk BJ Overpress dibuat dengan bahan limbah akar kayu jati, menghasilkan lekuk alami sehingga menjadikan satu motif tidak bisa sama dengan produk yang lain. Kami percaya bahwa fashion tidak hanya tentang penampilan, tapi juga tentang nilai-nilai keberlanjutan keaslian. Ini untuk laporan laba rugi, kita sudah ada di laba 1,1 miliar 68 juta. Dan untuk offering untuk panelis, kita equity sharing 20% untuk 1 miliar yang akan digunakan untuk 1 penambahan alat produksi 25%, 2 renovasi tempat produksi 30%, display produk 30%, manpower atau tim 5%, dan marketing dan promosi 10%. 1 miliar itu ada planning apa? Untuk menambah kapasitas produksi. Jadi tahun 2025 target salesnya berapa? Target sales kita di sekitar 6-7 miliar. Saya belum dapat gambarannya nih, dengan adanya dana dialokasikan yang baru, fresh money masuk, gimana saya tuh nggak bisa ilustrasiin omsetnya tuh bisa naik. Ada fresh money masuk semisal. Terus kita mulai bikin produk, meningkatkan kapasitas produksi. Produk semakin banyak dan kita menambah titik pasar baru. Coach Dewa mungkin mau menambahkan? Sedikit menambahkan mungkin Pak, posisi ketika saya ngeliat data dari penjualan itu pas kita ngobrol, memang penjualan itu kan hampir setiap tahun naik dari 8 tahun kecuali pas pandemi.
pandemi itu dia bahkan tutup ya? Ya, tutup gitu kan. Tapi yang luar biasa dari Mas Bejo ini, beliau tadi ya pejuang juga gitu ya, teachable juga, terus berjuang sampai naiknya tuh bisa berkali-kali lipat gitu, eksponensial gitu. Nah, pas ditanya apa sebenarnya yang menyebabkan akhirnya kok bisa 100% lebih? Tadi ketika produksinya diperbanyak, titik distribusi diperbanyak, supply, lempar, laku gitu. Makanya ketika ada investment itu, posisinya memperbanyak produksi, memperbanyak titik lagi, maka punya keyakinan akan naik berkali-kali lipat gitu. Tadi disampaikan seperti itu. Ya, common mistake ya dari para peserta yang sering kali kita hadapi, meminta dana, alokasinya di sini, terus udah gitu. Permintaan teman-teman ini untuk investasi itu tidak dilengkapi dengan proyeksi bisnis yang menarik ya, sehingga kadang-kadang angka itu bukan soal besar dan kecil. Ya 100 juta bisa jadi terlalu besar, 1 miliar bisa terjadi terlalu kecil. Ya tergantung tadi proyeksi bisnisnya seperti apa, potensi ke depannya akan seperti apa. Itu yang menjadi concern setiap investor yang mau masuk buat teman-teman semua. Dari beberapa produk ini ada yang jam, tas, dan sebagainya. Persentage yang paling laku yang mana? Yang paling laku untuk saat ini di tas kayu. Tas kayu. Tas kayu. Berapa persen dari kalau kita anggap ada tas, ada aksesoris, ada kita di tas kayu itu hampir 50%. Ini dijual dengan harga berapa? Itu 1,5. 1,5. Kalau ini berbentuk meja? Ya, kita bikin itu, juga. Ya. Kita bikin. Itu pernah dieksplor lebih dalam nggak? Itu kita sudah bikin, tapi untuk pemasaran memang ada keterbatasan kita untuk titik atau relasi yang bisa ke home decornya sendiri. Tapi karena saya melihat beliau itu sebagai artis dan produknya sangat bagus dan pekerjaannya cukup detail, kalau itu dibesarkan, makanya saya tadi mengatakan kalau kita ke furniture, karena beliau ada artis, tentu ini bisa dijual sebagai piece of art yang harganya akan bisa jauh lebih tinggi untuk di-offerkan kepada market. Dan saya kira itu yang bisa akan membuat ini cepat maju. Nantinya baru didukung dengan produk-produk pendukung seperti tas dan sebagainya. Sebetulnya design wise bagus, tapi saya setuju juga dengan Pak Irwan karena desain kayu dan jati dan resin sendiri tidak cukup. Jadi aksesoris hardware dan lain-lainnya justru malah mungkin bisa menambah nilai dari desain maupun mengurangi gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Tapi menurut saya nggak tepat kalau misalnya cita-citanya Bejo Surface ini adalah pengen ada di seluruh, tadi ke Pak Rex bilangnya seluruh retail Indonesia ya tadi katanya gitu. Karena ini kan sangat spesifik sekali. Orang yang beli juga spesifik, ada storytelling di dalamnya. Sehingga harusnya lebih mengkurasi lagi di mana tempat-tempat yang bisa menarik pasar maupun turis orang Indonesia yang mau membeli ini dengan harga segini dan ada story di dalamnya. Mas Bejo sendiri adalah seorang artisan craft seniman yang keren karena dia bisa menciptakan produk-produk inovatif gitu ya dan unik dari berbagai limbah dan juga bahan baku yang ada di sekitarnya dia gitu. By the way, menurut saya produknya sangat unik dan sangat rapih ya. Bagus sekali menurut saya. Jadi selamat memakai limbah untuk menjadikan ini uang adalah sesuatu yang sangat bijaksana. Dan yang saya lebih kagumnya lagi, eksekusi untuk pembuatan produknya itu sangat bagus. Mas Bejo, saya tertarik sekali melihat grafik penjualannya di tahun 2020 ke 2021. Itu dari 6 juta menjadi 190 juta. What happened? Apa yang terjadi? Itu lebih di 2021 yang akhir sih Mbak. Karena kita pertama kerjasama dengan beberapa perusahaan di Jakarta dan itu growth yang mulai dibuat di 2021. Oke, jadi memang 190 juta terjadi karena ada pelebaran pasar ya? Iya, karena ada beberapa titik. Jadi Bejo Surface itu memiliki potensi yang besar karena sebenarnya mereka bisa membuat begitu banyak produk dari bahan yang mereka punya. Sekarang pertanyaannya mereka apa bisa melihat potensi yang paling baik, produk mana yang akan memberikan mereka value terbaik untuk mereka mengembangkan bisnis secara jangka panjang?
Ya sedikit notice lagi mungkin ya, ketika melihat dari data penjualan historikalnya, traction-nya memang cukup bagus banget ya Pak. Kalau kondisi ketika melihat 8 tahun berturut-turut, hanya 1 tahun yang turun, 7 tahun terus naik. Dari segi fundamental dari keuangan juga net profit-nya 29% lebih, itu sangat mungkin bisa makin gede ketika HPP diturunkan, ketika produksi makin banyak gitu. Jadi kalau misalkan para panelis mencari bisnis yang memang cocok untuk investasi, ini termasuk yang bagus. Oke, baik. Kita akan lihat ya nanti bagaimana keputusan dari para panelis, siapa yang akan mendapatkan suntikan modal dan menjadi calon juragan terjuragan di episode kali ini. Tapi pertama-tama saya persilakan untuk kembali, nanti kita akan melihat hasil diskusi dari para panelis. Silakan Coach Dewa dan juga Mas Bejo untuk kembali ke stage. Dan pemirsa, usai jeda kami akan melihat siapa yang terjuragan dan siapa yang akan mendapatkan suntikan modal. Dan tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4. Dia minta exposure sudah masuk sini. Cuman what I'm saying ada dia udah punya profit 400 juta kan. Kecil aja, tapi dia bikin itu jadi storytelling. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Dalam posisi ini kita menawarkan kerjasama untuk meletakkan atau menaruh dan mendistribusikan produk-produk kita mungkin di jaringan-jaringan retail yang ada di para panelis. Saya juga membutuhkan dana sekitar kurang lebih 800 juta. Dan untuk offering untuk panelis 20% untuk 1 miliar. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Kayak Canvas, dia cari pelarian dengan cuma ngeliatin ke screen. Dia minta exposure sudah masuk sini. Cuman what I'm saying ada dia udah punya profit 400 juta kan. Kecil aja, tapi dia bikin itu jadi storytelling. Kecil banget, cuman memang Justru sebenarnya kayak gitu menjadi kekuatan dia. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Dan untuk itu langsung saja kita panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Yang pertama Segara idea, board games ya, yang menurut kita idenya bagus, demand-nya ada. Kalau tadi disampaikan soal industri yang masih muda, sebetulnya menunjukkan bahwa ada opportunity di sana. Jadi sebetulnya itu jadi harusnya menjadi satu dorongan untuk maju. PR-nya adalah kami rasa kalian masih butuh dukungan untuk punya bisnis strategi yang lebih komprehensif. Sehingga dari itu kami putuskan bahwa saat ini kami tidak akan memberikan dukungan baik berupa investasi maupun dana bantuan. Meskipun kita belum berkesempatan untuk menjadi terjuragan, tapi banyak sekali pelajaran yang kita dapat mulai dari mentoring oleh para coach, kemudian kita juga mendapatkan masukan secara detail dari para panelis. Jadi itu impact yang luar biasa untuk kita ke depannya. Selanjutnya, Sarah. Ya, buat Mbak Devria Haluan Bali ya. Oke Mbak, saya to the point aja. Untuk investment dan modal tambahan, based on review yang kita buat dari sisi financial projection, kemudian juga business wise ke depannya punya planning dan lain-lain, saat ini bisa dikatakan belum bisa. Ya, but other point, saya lihat dan kita juga setuju bahwa potensi dari story Haluan Bali ini sebetulnya sangat luar biasa. Untuk itu mungkin secara strategik, maybe ya ke depan kita bisa ngobrol dengan industri. Kalau saya di industri F&B untuk coba mengeksplor kita kira-kira bisa kerjasama dalam bentuk seperti apa, baik dari sisi B2B, merchandise dan lain-lain. So
congrats ya, you have a Terima kasih. very good product dan semoga bisa berkembang dan mungkin bisa bersinergi ke depannya. Semangat. Amin. Thank you Pak. Terima kasih. Juragan Zaman Now ini bukan hanya sekedar saya mendapatkan investasi. Investasi tentunya itu yang saya harapkan nomor satu. Tapi juga ada inputan, masukan atau apa yang bisa membuat kami lebih scale up sebagai UMKM. Karena saya yakin pasti banyak hal yang belum kita lakukan dan alhamdulillah mereka ngasih feedback yang baik-baik kok. Dan selanjutnya Bu Dita kami persilakan Bu. Untuk Pak Bejo, terima kasih bukan untuk presentasinya tapi untuk ceritanya. Mirip juga dengan komentar Mas Rex dengan Mbak Devri ya, bahwa produknya Pak Bejo dan bisnisnya Pak Bejo itu punya satu cerita yang benar-benar end to end, merupakan cerita yang penuh, cerita yang punya impact banyak, dan cerita yang memiliki potensi untuk menjadi bahan quote-unquote jualan gitu. Dan untuk pada saat ini kami para panelis memutuskan bahwa kami tidak akan memberikan tambahan, namun kami semua percaya bahwa produk dan bisnisnya Pak Bejo itu punya potensi dan kesempatan yang akan datang di masa mendatang pasti banyak. Once again, congratulations, suatu cerita perjuangan dari 2017 sampai sekarang naik turunnya, dan kita bisa lihat bahwa secara general itu naik dan kami percaya bahwa itu akan naik lebih banyak lagi. Selamat. Oh ya, ini kalau menurut saya kan untuk Juragan Zaman Now ini bukan mengenai kalah dan menang ya, tapi ini karena kita belajar bareng. Kita dengan adanya panelis para ahli bisnis itu, kita bisa mendapat pengalaman lebih banyak, kita mendapat banyak masukan yang bermanfaat, dan kita juga mengenal beberapa peserta dari daerah lain. Masih banyak peluang dan juga hal-hal yang masih bisa dieksplor. Dan kita juga ingin tahu siapa yang menjadi terjuragan pada episode kali ini. Pak Irwan, silakan Pak. Terima kasih. Ini tugas saya malam hari ini. Untuk episode pada malam hari ini, terima kasih sekali lagi atas presentasinya. Yang terjuragan yang kami bicarakan earlier, kami melihat di mana dari semua produk ataupun presentasi yang cukup baik malam ini, kita melihat di mana ada yang mempunyai jiwa entrepreneur yang tinggi. Untuk itu, saya ditugaskan untuk menyampaikan pada malam ini, episode hari ini, Juragan Zaman Now jatuh pada Haluan Bali, Ibu Devri. Dan ini ada tambahan sedikit presentation atau present dari kita sebanyak 10 juta rupiah. Oh, terima kasih. Aduh, senang banget. Alhamdulillah buat saya hari ini kemenangannya itu bukan karena 10 jutanya aja, tapi karena dapat kesempatannya. Investment terbesar buat saya itu adalah hari ini karena saya banyak dapat pengalaman, di scale up juga, jadi tahu mana yang harus diperbaiki dan mana harus dikurangi mungkin. Dan alhamdulillah juga dari Rex Marindo, panelis kami tadi, yang akan mau membantu saya untuk support strategi marketing dan lain-lainnya, dan itu udah sangat berarti banget. Thank you so much semuanya. Juragan Zaman Now pokoknya keren. Terima kasih banyak. Congratulations. Oke, selamat untuk Haluan Bali. Dan terakhir ada pesan dari Coach Dewi mungkin ingin langsung menyampaikan. Ya, buat yang sudah menang selamat ya, ini menjadi sebuah nobatan untuk bisa membuktikan di pasar sana gitu ya, bahwa bisa lebih baik lagi. Dan bagi yang belum juga, jangan berkecil hati gitu ya. Tidak ada yang namanya menang atau kalah, tidak ada yang namanya sukses atau gagal, yang ada adalah sukses atau belajar ya. Ini mungkin menjadi akhir dari episode kita, tapi ini adalah awal buat kalian membuktikan jiwa juragan kalian yang sesungguhnya. Jiwa juragan yang sesungguhnya. Oke, dan pemirsa demikianlah Juragan Zaman Now Season 4 kali ini. Namun siapakah ketiga calon juragan yang akan selanjutnya mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis, dan apakah mereka akan mendapatkan tambahan modal? Saksikan terus Juragan Zaman Now Season 4 setiap hari Sabtu pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Terima kasih dan sampai jumpa.
TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.